Salam sejahtera di dalam kasih-Nya Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama dengan gereja-gereja di seluruh dunia sedang merayakan hari kematian Tuhan kita Yesus Kristus, atau yang disebut dengan hari Jumat Agung. Ya, Jumat Agung. Pagi ini kita bersama-sama sebentar akan menikmati firman Tuhan, dan saya yakin kita semua yang ada yang mendengarkan firman ini semua terkecuali pasti akan diberkati oleh Tuhan. Sekalian mengenai Jumat Agung banyak sekali orang-orang yang bertanya pada saya, Jumatnya kok tidak Jumat biasa? Mengapa kok disebut Jumat Agung? Jumat Agung. Mengapa kok disebut Jumat Agung? Pertanyaan seperti itu. Kalau mereka juga berkata, agungnya itu di mana? Oh, itu hari Jumat biasa kok disebut Jumat Agung. Nama hari Jumat kok ditambah dengan kata agung. Agungnya di mana? Agungnya di mana? Pertanyaan dari kebanyakan orang yang belum mengerti tentang Jumat Agung. Sekalian kita sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan harus bisa menjawab pertanyaan tadi atau pertanyaan ini. Sekalian, Jumat Agung bukan harinya itu menjadi hari yang agung, bukan. Tetapi Jumat Agung karena Tuhan Yesus Kristus, Dia sebagai pribadi yang agung itulah yang membuat sebagai nama Jumat biasa, tidak Jumat saja, tetapi ditambah agung, yaitu menjadi Jumat Agung. Jadi Tuhan Yesus pribadi yang agung itu yang membuat nama hari itu ditambah dengan kata agung, yaitu menjadi Jumat Agung. Kalau kita melihat isi Alkitab dari Yohanes pasal 1, Yohanes pasal 1 ayat 29b. Yohanes pasal 1 ayat 29b, firman Allah berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Apa itu artinya? Yesus sebagai anak domba Allah, Dia yang sudah menanggung hukuman dosa dunia itu. Kalau kita melihat dari dua sifat Allah, Dia itu Maha Kasih, Dia juga Maha Adil. Keadilan Allah menuntut manusia berdosa harus dihukum. Kalau Dia tidak menghukum manusia berdosa, jelas Allah yang dikatakan dan punya sifat Maha Adil, berarti Allah itu tidak adil. Kalau Allah itu memang adil, Allah harus menghukum manusia berdosa. Dan Allah juga Maha Kasih. Satu sisi Dia Maha Kasih, dengan sifatnya yang Maha Kasih itu, Dia ingin menyelamatkan manusia dari dosa. Dari satu sisi Allah mengasihi manusia, merindu manusia semua diselamatkan. Tapi Allah harus menyatakan keadilannya. Dan kita melihat keadilan Allah dinyatakan dalam pengorbanan Tuhan, dalam pengorbanan Tuhan Yesus Kristus sebagai manusia yang mati sampai di kayu salib itu. Sebetulnya Dia itu Tuhan yang tidak pernah berbuat salah dan tidak mengenal salah atau dosa, tetapi Dia dijadikan dosa karena kita. Jadi sekalian, di mana keagungan Tuhan itu? Keagungan Tuhan itu yaitu pada diri Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Dia mati, Dia menjadi tumbal, Dia menjadi oknum yang betul-betul
ya, dari tidak berdosa menjadi dosa atau dijadikan dosa. Dan ingat, kita katakan, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Artinya Tuhan itu sudah menanggung hukuman dosa, hukuman kita orang berdosa, dan Tuhan yang sudah menanggung itu. Nah, di sini kita melihat siapa yang bisa sama seperti Tuhan Yesus Kristus, menanggung hukuman dosa seluruh dunia. Dari dulu, sekarang, bahkan sebelum nanti kiamat, tetap Tuhan yang sudah menyelesaikan itu, menanggung hukuman dosa seluruh umat manusia. Nah, di sini kita melihat itulah keagungan Tuhan. Dari keagungan Tuhan yang luar biasa itu, kita melihat hari Jumat biasa, ya, ditambah dengan kata agung. Ya, sebab hari itu Tuhan sudah mati, Tuhan sudah berkorban, disalibkan untuk kita semua. Sekalian juga kita harus tahu bahwa hari Jumat Agung itu bukan momen untuk ya berduka cita lalu meratap menangisi Yesus, tidak. Kita ingat waktu beberapa wanita yang berjalan di belakang salib Yesus dan mereka sedang meratap dan menangis itu, apa kata Tuhan Yesus? Tuhan berhenti dan berbicara kepada perempuan-perempuan itu, jangan engkau menangisi aku, tetapi tangisilah dirimu. Artinya menyesallah, bahwa kepada orang berdosa, menyesali hidupmu, menyesali dosa-dosanya. Sekalian, dan Alkitab katakan juga, haleluya, bahwa Tuhan itu betul-betul menanggung dosa kita. Ya, jadi momen Jumat Agung bukan momen untuk kita meratap, tetapi juga bukan momen untuk kita menangisi Yesus, tetapi momen untuk kita belajar tentang cinta dan kasih Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada dunia ini. Kita melihat juga tentang keajaiban Jumat Agung. Di antaranya waktu Tuhan ada di kayu salib antara jam 12 sampai jam 3 sore, ya, 3 jam lamanya, ya. Daerah di mana Tuhan disalibkan itu, Alkitab katakan dalam kegelapan yang sangat mencekam. Ya, gelap bukan karena gerhana matahari, juga gelap bukan karena ada awan tebal, juga gelap bukan karena itu malam hari, bukan. Baru jam 12 sampai jam 3. Jadi bukan karena gelap karena malam hari, awan tebal, gerhana matahari, bukan. Tapi gelap karena matahari tidak mau bersinar, menyinari daerah itu. Tuhan tidak izinkan matahari menyinari daerah itu. Waktu itu sungguh kegelapan itu yang menyatakan bahwa dia sudah mati, dia sudah menderita dan mati untuk dosa isi dunia. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, keajaiban tentang Jumat Agung itu sungguh ada beberapa lagi yang perlu kita ketahui. Waktu Tuhan mati, sekalian kita melihat tirai bait Allah itu terbelah menjadi dua dari atas ke bawah. Setelah itu bukan perbuatan manusia, tetapi perbuatan Allah. Yang artinya tirai terbelah menjadi dua itu, sekalian, bahwa artinya jalan orang datang kepada Allah Bapa sudah terbuka sejak kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai jalan untuk kita datang kepada Bapa. Sebelumnya dosa dari tembok penyekat, tembok yang memisahkan antara Allah dan manusia. Manusia berdosa tidak bisa datang kepada Allah yang maha suci dan sempurna itu, tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Tuhan berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, jadi kita melihat tirai yang terbelah itu, kesempatan bagi manusia seisi dunia boleh datang lewat pengorbanan Tuhan kepada Allah Bapa di surga. Bukan hanya tirai terbelah menjadi dua saja, sekalian, tetapi ada keajaiban yang lain. Gempa bumi yang begitu luar biasa dan sangat menakutkan. Lalu bukit-bukit batu yang terbelah dan terbelah dan terbelah. Lalu kuburan-kuburan orang benar
juga porak-poranda karena ada kebangkitan orang-orang benar, orang-orang kudus waktu itu. Lebih daripada itu, kita melihat kepala pasukan dan para prajurit waktu melihat suasana yang luar biasa, kejadian yang mereka lihat dan itu sangat mengagumkan mereka dan menakutkan mereka. Ya, sesuatu yang begitu dahsyat itu membuat kepala pasukan dan para prajurit, entah jumlahnya berapa, mereka di hadapan umum mengakui ia ini adalah anak Allah. Sebelumnya mereka memusuhi Yesus. Kepala pasukan adalah kepala untuk mengkomando para prajurit untuk membawa Tuhan dari Yerusalem atau dari sebelumnya dalam perjalanan itu, dari jalan ke jalan, katakanlah jalan menuju ke tujuan Golgota itu, banyak sekali yang oleh para prajurit sebagai komandonya, kepala pasukan itu, dan mereka melaksanakannya, entah ditinju, entah ditendang-tendang begitu, entah diludahi, entah dipukuli, dicambuk, disiksa, sampai Alkitab katakan bahwa dia tidak seperti manusia lagi wajahnya. Dia sangat menderita dan amat sangat menderita sekalian. Kita melihat kepala pasukan dan para prajurit mengaku. Alkitab katakan mereka mengatakan, ya, ia inilah, sungguh ia inilah anak Allah. Itu sesuatu yang sangat ajaib sekalian dan sangat ajaib. Mereka orang yang memusuhi Tuhan, menyiksa Tuhan sampai hari matinya sekalian. Orang berdosa, saya melihat orang yang jahatnya seperti itu sekalian. Tapi Alkitab katakan, kalau dengan hati orang itu percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, orang itu diselamatkan. Tidak menutup kemungkinan kepala pasukan dan semua prajurit yang waktu itu berkata, sungguh ia inilah anak Allah. Saya percaya, saya yakin juga mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sungguh semua karena anugerahnya. Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Orang seperti itu kejamnya, menyiksa Tuhan, buat Tuhan menderita begitu luar biasa sekali, sampai mati di kayu salib. Kok diselamatkan? Kalau bukan anugerah Allah, apalagi itu. Semua anugerah Allah dan bagi kita ini merupakan keajaiban yang luar biasa. Sekalian, di hari ini Jumat Agung, di mana kita mengenal hari kematian Tuhan, mari kita akan merenungkan beberapa hal saja yang secara singkat akan saya sampaikan, dan mudah-mudahan ini memberkati Anda semua. Ada 3 makna ya tentang Jumat Agung. Banyak orang Kristen tidak tahu maknanya Jumat Agung. Banyak orang Kristen tidak tahu makna dan apa artinya Jumat Agung itu. Lalu kita yang tidak tahu hari ini harus tahu makna Jumat Agung. Apa maknanya? Ada 3 makna ya. Nomor 1 makna pertama, Jumat Agung mengajarkan kepada kita tentang kasih dan pengampunan. Ini makna yang pertama dari Jumat Agung, itu mengajarkan kepada kita tentang kasih dan pengampunan. Bagaimana dengan kita yang sudah di dalam Tuhan dan lama ikut Tuhan, entah berapa tahun dan puluh tahun, Bapak Ibu menjadi umat Tuhan, menjadi orang Kristen. Berapa lama kita sudah menjadi orang-orang yang keluar masuk dan sebagai anggota gereja sekalian, dan kita melihat di sini ya. Malah yang pertama, Jumat Agung mengajarkan kepada kita tentang kasih dan pengampunan. Pertanyaannya, apakah ini sudah menjadi perilaku kita? Pertanyaannya, apakah ini sudah kita hayati, kita hidupi, kita lakoni tentang kasih yang tanpa syarat itu? Apa sudah kita melakukannya? Tentang pengampunan yang tanpa batas itu, apakah kita sudah melakukannya? Sekalian, Alkitab katakan, Efesus pasal 4 ayat 32. Efesus pasal 4 ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sama seperti Allah sudah mengampuni di dalam Kristus kepada kamu.
Seperti Allah sudah mengampuni kita di dalam Kristus oleh pengorbanan Kristus, mari kita juga belajar mengampuni satu dengan yang lain. Mari sekalian kita belajar punya hati yang namanya hati yang luas begitu, untuk jadi orang yang gampang mengampuni orang, gampang melepaskan pengampunan demi pengampunan. Alkitab katakan berapa kali kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita masing-masing. Alkitab katakan 70 kali 7, tapi kali lagi. Apa itu artinya? 70 kali 7 berarti 400 berapa? 400 berapa? 90. Tapi kali lagi sekalian. Kalinya berapa? Kalinya ya berulang kali. Ya tak terhitung lagi. Artinya kita harus bisa menjadi orang yang menyatakan kasih Allah lewat hidup kita, kasih yang tanpa syarat itu. Mari kalian, makna yang pertama tentang Jumat Agung, ya tentang mengajarkan tentang kasih dan pengampunan ini, mari akan jadi praktek hidup kita dari hari ke hari. Sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu amat sangat baik buat kita. Haleluya. Dan mari kita belajar mengampuni banyak orang bersalah pada kita, entah anak kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara kita dalam gereja, entah siapa saja teman dekat jauh kita yang pernah bersalah pada kita. Mari kita gampang jadi orang yang gampang melepaskan pengampunan, dan saya percaya seperti kita gampang melepaskan pengampunan, Bapa di surga juga akan mengampuni dosa-dosa kita. Kalian, makna pertama mengajarkan tentang kasih dan pengampunan. Makna Jumat Agung yang kedua mengajarkan bahwa penderitaan atau kematian Kristus itu tidak berhenti sampai di situ. Artinya mengajarkan bahwa kematian Kristus atau penderitaan Kristus itu cukup hanya sampai di hari matinya saja. Ya kalau kita melihat para nabi atau nabi, banyakkan nabi ya mati titik, lah mati ya sudah sekalian, ya gak ada sejarahnya lagi. Tapi ya selain dia mati, ingat dia mati, tapi lanjut ada kebangkitan. Dia mati, tapi lanjut ada kebangkitan. Lah, kalian lanjutnya dia bangkit itu, kebangkitannya dia itu, kebangkitan yang juga yang kita imani itu akan menjadikan kita punya pengalaman tentang kelahiran baru kita. Ingat kebangkitannya. Dan kita imani itu dampaknya membuat kita masing-masing punya pengalaman lahir baru di dalam Dia dan oleh Dia. Tanpa Tuhan bangkit, Alkitab katakan kita menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Kalau Tuhan tidak bangkit, ya ingat sekali percaya kita, pelayanan kita itu semua sia-sia. Dan kalau kita percaya kepada Kristus selama Dia di dunia saja, setelah itu tidak ada kelanjutannya, kita adalah orang-orang yang paling celaka, paling malang. Dan kalau kita mati, kita pasti binasa. Itu firman Allah berkata seperti itu. Itu sebabnya sekalian kita melihat di sini bahwa Tuhan itu betul-betul sudah bangkit. Nah, bukti dari kebangkitan kita masing-masing punya pengalaman. Kita sudah dilahirkan menjadi manusia baru. Alkitab katakan barang siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ingatkan kebangkitan Tuhan yang kita imani. Ya, kita menjadi manusia baru. Kita menjadi manusia baru karena kebangkitan Tuhan. Kalau Dia tidak bangkit, kita tidak akan menjadi manusia baru sekalian. Kita menjadi manusia baru karena kebangkitan Tuhan. Kita, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Dulu kita menjadi orang yang tidak pernah sabar, tapi sekarang kita menjadi orang yang belajar sabar dan penyabar. Itu kebangkitan Tuhan. Dulu kita menjadi orang yang sering membenci orang, tapi sekarang kita jadi orang yang belajar dan terus belajar untuk bisa mengasihi. Itu kebangkitan Tuhan atau kuasa kebangkitan Tuhan. Dulu kita menjadi orang yang tidak pernah adil, ya kan, pilih kasih dan sebagainya. Sekarang menjadi orang yang adil dan berkurahan. Ingat, itu semua karena kebangkitan Tuhan. Dulu kita menjadi orang yang kalau ngomong mungkin kebun binatang keluar semua, ya. Tapi ingat, sekarang bisa menjadi orang yang berbicara dan jadi berkat bagi banyak orang. Itu semua karena kebangkitan Tuhan. Kuasa kebangkitan itu mengubah hidup kita menjadi manusia baru. Kita boleh menjadi terang
dan beliau dari garam. Ingat sekalian, itu karena kebangkitan Tuhan atau kuasa kebangkitan Tuhan. Sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu begitu baik buat kita. Kuasa kebangkitannya, beliau dari pengalaman hidup kita, kelahiran baru kita. Kalau kita bisa berubah, seperti apa? Sekarang seperti apa? Itu karena kebangkitan Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan itu juga yang kita imani, sehingga kita jadi orang-orang yang pindah dari kegelapan pada terangnya yang ajaib. Pindah dari maut ke dalam hidup, itu karena kuasa kebangkitan. Jadi mari makna Jumat Agung mengajarkan tentang kita nomor 1, kasih dan pengampunan. Nomor 2, kebangkitan yang membuat kita punya pengalaman di lahiran baru itu. Mari kita akan renungkan dan kita betul-betul merindu Tuhan. Aku merindu, selama aku hidup di dunia ini, aku merindu Tuhan. Menyertai hidup baru bagi banyak orang. Jadi berkat, jadi karam, jadi berkat dari Tuhan dan memberkat banyak orang lewat kehidupan baru kami. Kita melihat makna Jumat Agung yang ketiga sebagai momen untuk membangun mentalitas pemenang. Nah, ini penting sekali, ya. Sebagai momen untuk membangun mentalitas pemenang. Kita ulangi secara singkat, kalian ya. Makna Jumat Agung yang pertama mengajarkan tentang kasih dan pengampunan. Nomor 2, tentang kebangkitan yang kita imani, jika kita punya pengalaman tentang kelahiran baru untuk kita harus jadi berkat bagi dunia ini. Nomor 3, sebagai momen yang membangun mentalitas pemenang. Kalian kita punya iman semua, ya. Dan Tuhan sering menguji iman kita. Dan banyak masalah terjadi yang Tuhan izinkan. Bahkan ada musibah dan ada apa saja, termasuk bencana dalam hidup kita. Masalah besar atau kecil, kalian coba seperti apa saja, udah seperti apa saja, apapun yang terjadi, sering Tuhan izinkan untuk menguji iman percaya kita. Ya, kalau kita tidak diuji iman kita dengan masalah apa saja, kalau tenang-tenang tidak pernah ada masalah, kita tidak tahu dan kita tidak pernah sadar seperti apa mutu kadar nilai iman kita. Baru kalau ada masalah, ada pencobaan, ada ujian-ujian yang Tuhan izinkan buat kita, masalah apa saja yang Tuhan izinkan buat kita, ingat, di situ kita baru melihat nilai iman kita, seberapa besar iman kita, kuatnya iman kita, kadarnya iman kita, kualitasnya iman kita. Itu baru bisa kita sadari, bisa kita lihat manakala, ya, bahkan pencobaan silih berganti, masalah apa saja yang kita hadapi itu bisa untuk kita melihat seperti apa iman kita. Sekalian tapi kita sudah lama ikut Tuhan, biarlah kita akan semakin kuat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi kita akan terus maju dan kita rindukan untuk kita kuat dalam menghadapi segala macam masalah hidup ini. Sekalian, Alkitab katakan Ibrani 12 ayat 4. Ibrani 12 ayat 4, dalam kita bergumul berjuang melawan dosa, kita belum sama seperti Kristus yang mengeluarkan darah. Sekali lagi, dalam kita bergumul berjuang melawan dosa, kita belum sama seperti Kristus mengeluarkan darah. Ya, tapi ingat sekalian, pencobaan yang kita alami, masalah apa saja kita hadapi, itu belum sebanding dengan penderitaan Kristus. Ya, kita kadang-kadang baru orang mungkin nyindir kita sudah marah-marah. Baru orang mungkin meremehkan kita sudah tidak mau menyapa mereka. Baru orang mungkin merugikan kita sudah tidak mau, ya, lagi-lagi bertemu, bahkan kita, ya, tidak mau menjadi rekan atau teman kita lagi. Ingat sekalian, kalau baru ada masa seperti itu, lalu kita seperti itu, ya, seperti apa iman kita? Kita tidak bisa disebut menjadi orang-orang yang menang sekalian. Dan kita katakan sebenarnya kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang oleh Dia yang mengasihi kita. Sekali lagi, kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang oleh Yesus yang mengasihi kita. Itu kata firman Tuhan. Tapi sekarang kenyataan dalam hidup kita masing-masing. Bagaimana kenyataan kita? Apa kita selalu menang atau kita selalu kalah? Kalau kita melihat Yesus sehari pertama, malam penangkapan itu, pada hari itu, dari siksaan seperti itu,
berita yang luar biasa dan dahsyat seperti itu, sampai dia dipaku, tombak, mati di kayu salib. Nah, kita melihat dia Tuhan yang menang sekalian, sukses membangun jembatan keselamatan. Ya, dan ada suara, dia nggak diam, kita katakan seperti domba yang diam, yang tidak ada sepatah kata pun dibawa kepada pembantaian itu. Lah inilah Tuhan Yesus, bukan seperti kambing, ya Jawa ini sekalian, ya banyak ngomong, katakanlah ya, banyakkan mulut saja, ya. Tapi Tuhan tidak sekalian. Yesus tidak sebagai domba yang keluh, ya, yang diam sampai disalib, sampai hari kematiannya, sampai dia menyerahkan nyawanya. Sungguh Tuhan adalah pemenang yang luar biasa. Dia sukses dan menang atas segala penderitaan yang sudah ia hadapi, ia alami, ia derita waktu itu sekalian. Dan mari sekalian, kita yang ada ini mau belajar terus dibangun iman kita. Jika iman kita boleh semakin kuat, semakin berakar. Jika manakala ya badai sini berganti, ujian percobaan tiada henti, kita akan semakin kuat di dalam Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Hati kami limpah dengan ucapan syukur ya Bapa. Karena kasih dan setia Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami sudah diberkati dengan renungan firman Tuhan di Jumat Agung ini Tuhan. 3 makna Jumat Agung sudah kami mengerti. Kami belajar mengasihi dan terus mengabdi. Kami ingin terus menyatakan hidup baru kami kepada dunia ini. Sudah memberkati kami dan kebangkitan Tuhan yang merindu jadi garam, jadi terang bagi dunia ini. Dan yang merindu Tuhan menjadi orang-orang yang punya mental pemenang. Ujian demi ujian Tuhan sungguh belum sebanding dengan yang Tuhan alami. Tidak seberapa yang kami hadapi untuk hari keseharian kami, entah pencobaan, entah ujian, masalah besar, masalah kecil. Tuhan sungguh tidak sebanding dengan Tuhan. Seringkali buat malu anak kami yang sangat lemah dalam iman. Tetapi pagi hari ini, firman Tuhan yang kami renungkan bersama ini sungguh sudah memotivasi hidup kami. Mari hamba berbicara, tetapi biarlah Roh Kudus meremakan semua firman ini dalam diri kami masing-masing. Kami sangat yakin siang hari ini, pagi hari ini Tuhan, di mana umat Tuhan di seluruh dunia yang memperingati hari kematian Tuhan, dan mereka semua sedang diberkati, akan diberkati dan akan selalu diberkati oleh Tuhan. Sungguh pagi ini kami bersyukur untuk rahmat-Mu itu yang cukup dan segala-galanya bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus bersyukur untuk berkat firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Amin. Ya, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu saudara sekalian yang berada di tempat yang saling berjauhan, kita akan bersama-sama berjamu dengan Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang sudah ada di tangan kami masing-masing. Betapa besar kasih Tuhan buat kami yang ada, jemaat Tuhan yang sudah Kau beli dengan pengorbanan-Mu, yang sudah Kau beli dan Kau bayar lunas dengan darah Tuhan sendiri. Kami bersyukur boleh ada sebagaimana kami ada. Hari ini kembali kami berjamu dengan Tuhan. Boleh mengenal kasih Tuhan yang besar itu. Pengorbanan sudah menyatakan buat dunia, buat kami anak-anak Tuhan ini. Kami sungguh sangat bersyukur boleh mendapat bahagia, baik roti atau cawan yang sudah diberkati ini, dan kami akan melaksanakannya.
sekalian yang dikasih oleh Tuhan, mari kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu waktu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, ia lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini tiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kita akan angkat roti atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati pengorbanannya. Tuhan, hati kami limpah dengan ucapan syukur untuk apa yang sudah ada di tangan kami ini. Hari ini dengan iman kami datang kepada Engkau, boleh bersekutu dengan peristiwa yang sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, bahwa Engkau benar-benar sudah mati ganti kami. Engkau berkorban dengan pengorbanan yang luar biasa. Engkau sudah menyatakan kasih-Mu yang luar biasa yang tidak ada tandingannya. Dan hari ini kami boleh memperingatinya, kami boleh mengenal bahwa iman yang dipersekutukan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih. Sekalian kita akan mendengarkan firman Tuhan sekali lagi. Bukankah roti yang atasnya sudah diberkati dan kita syukuri bersama, merupakan persekutuan kita dengan tubuhnya Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan bersama-sama. Sekarang angkat cawan atas kepala kita. Terima kasih Tuhan, darah-Mu sudah membenarkan kami. Darah-Mu sudah melepaskan kami dari kutuk dosa. Darah-Mu sudah melepaskan kami dari hukuman dosa. Dan kami sangat bersyukur, dengan darah-Mu kami sudah berubah status. Dan sekarang kami sadar kami adalah anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Kami sangat bersyukur. Hari ini juga tidak menutup kemungkinan mereka yang sakit, yang lemah, dikuatkan oleh iman mereka kepada darah-Mu, disembuhkan oleh iman mereka kepada darah-Mu, mengimani darah Tuhan. Kami sangat bersyukur siang hari ini benar-benar mendapat bagian ini. Dan mari sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, angkat cawan atas kepala kita dengan firman Tuhan sekali lagi. Bukankah cawan yang atasnya kita sudah bersyukur bersama-sama dan diberkati Tuhan, karena merupakan persekutuan kita dengan darah Kristus. Dalam nama Yesus kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita akan angkat tangan kita bersama-sama sekalian. Segala puji hanya bagi Engkau Bapa kami. Sungguh di dalam nama Yesus Tuhan, kami melaksanakan apa yang harus kami laksanakan di hari ini, hari Jumat Agung yang kami peringati bersama-sama. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan, kami sudah berjalan dengan Tuhan, dan kami sudah dikuatkan, bahkan dibaharui lagi oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapakku, terima kasih, terima kasih. Sungguh kami berterima kasih dan melimpah dengan ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, karena kasih Tuhan yang luar biasa buat kami bersama. Mari sidang jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, Engkau memberkati mereka semuanya. Engkau tahu kelemahan mereka, Engkau tahu kebutuhan mereka, Engkau tahu masalah hidup mereka, dan rumah tangga, usaha, haleluya, di pendidikan mereka, dan apapun yang menjadi sepak terjang hidup mereka, kiprah mereka di dunia ini. Tuhan tolong dan jangan tinggalkan mereka. Kasihanilah mereka ya Tuhan, kasihanilah. Sekalian mari kita angkat tangan bersama-sama. Ulanglah dengan penuh keyakinan. Biarlah berkat, rahmat dan anugerah, cinta dan kasih sayang dari Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan berkat sepenuh yang limpah di dalam nama Yesus Tuhan itu, biarlah turun atas kita semua, menyertai kita hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari
yang sudah berkati dan percaya, katakan sama-sama. Amin.